warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan komentar berupa saran dan perbaikan tentang video pembelajaran untuk anak SD. Assalamualaikum anak-anakku, kita berjumpa kembali di hari ini, di hari Senin. Tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Dwi. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, dan pembelajaran kedua. Melanjutkan pembelajaran kemarin dengan Bung Esti ya. Langsung saja ya kita belajar hari ini. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Nah, kita akan belajar 2 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melengkapi informasi menggunakan kosakata yang sudah kita temukan di pembelajaran sebelumnya. Nah, yang kedua kita akan belajar PPKN. PPKN kali ini kita akan belajar bagaimana kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Langsung ya. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini masih belajar seperti sebelumnya, yaitu tentang melengkapi informasi dari teks bacaan. Nah, kosakata yang sudah kita temukan pada teks bacaan kemarin kita dapat digunakan untuk melengkapi sebuah informasi. Nah, kemarin kita sudah belajar berbagai jenis perkembangbiakan pada hewan. Kita hari ini akan berkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung saja ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji. Apa saja itu tumbuhan yang dapat tumbuh dengan biji? Contohnya adalah kacang hijau, yang kedua adalah mangga dan padi. Nah, tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang tumbuhnya menggunakan biji. Di sini Bu Dwi memiliki sebuah contoh perkembangbiakan menggunakan biji. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah kita menanam biji di tanah. Kemudian akan tumbuh akar-akar kecil dan akan menjadi sebuah kecambah. Kecambah tersebut akan menjadi lebih besar lagi, akan tumbuh tunas-tunasnya yang kemudian akan tumbuh menjuntai keluar tanah menjadi tanaman muda yang kelamaan akan menjadi tanaman tua. Nah, langsung saja yang kedua adalah PPKN. PPKN kali ini kita akan belajar tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, wujud bersatu dalam keberagaman adalah kerjasama. Nah, mengapa kita harus kerjasama? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu harus saling bekerja sama untuk melengkapi kehidupan di dalam bermasyarakat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya? Contohnya adalah yang pertama kita melakukan permainan kelompok. Contoh permainan yang berkelompok apa ya? Contohnya adalah gobak sodor, balap bakia, dan kita juga ada lagi contoh permainan yang menggunakan kerjasama adalah bola kasti, juga ada sepak bola, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Nah, tanaman yang Anda sekalian sudah taman di rumah, dibawa di sekolah, maka besok akan dirawat bersama dengan teman-teman, akan tumbuh menjadi lebih besar dan menampakkan bunganya. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan menanam pohon bersama-sama. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kegiatan-kegiatan yang kita sudah melakukan menanam pohon bersama-sama. Itu adalah salah satu wujud kerja sama. Nah,
Apa manfaat melakukan kerjasama? Yaitu banyak sekali manfaatnya. Contohnya adalah memperkuat persahabatan antar teman. Yang berikutnya adalah membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan menjadi lebih cepat selesai. Nah, tugasnya apa ya? Tugas hari ini adalah bahasa Indonesia pada halaman 82 dan PPKN pada halaman 84. Pengumpulannya seperti biasa dibudui, ditulis dengan menggunakan huruf yang rapi, jangan lupa memakai spasi ya. Nah, sudah cukup belajar bersama Bu Dwi hari ini. Apabila Bu Dwi melakukan banyak kesalahan, apabila dalam menjelaskan Bu Dwi melakukan banyak kekeliruan, Bu Dwi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar yang pertama dari saya yaitu pembukaannya kurang menarik. Karena ditujukan ke anak SD, seharusnya pembukaan lebih menarik lagi sehingga baru awal-awal mengeplay video tersebut anak SD tidak merasa bosan. Untuk kritik yang kedua dari saya itu slide-nya. Slide-nya untuk anak-anak kelas 3 masih kurang menarik sehingga minat anak-anak untuk memperhatikan masih kurang. Apabila slide dibuat lebih menarik, maka anak-anak akan lebih tertarik kepada pelajaran tersebut. Dari video yang telah diputar tadi, saya dapat memberikan kritikan yaitu tentang audionya. Kritik yang selanjutnya adalah hendaknya apabila membuat video pembelajaran diselipkan video si pembawa materi sehingga anak mudah memahami, dan apabila anak sudah kenal dengan si pembawa materi, maka untuk anak lebih cepat nyambung atau lebih mudah diingat oleh anak. Kritik tentang pembelajaran kali ini yang selanjutnya adalah doa. Tadi di awal di pembelajarannya ada berdoa, tetapi di selesainya pembelajaran belum ditutup dengan doa. Maka dari itu hendaklah kita setiap melakukan perbuatan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Setelah mengajarkan, komentar dari saya yang selanjutnya adalah hendaknya diberi kesimpulan. Karena ini adalah untuk anak SD, terkadang masih ada yang lupa, sehingga lebih baiknya dibuat kesimpulan di akhir agar lebih mudah diingat oleh anak SD. Saya ada sedikit contoh video pembelajaran untuk anak SD yang menurut saya itu bagus dan bisa sebagai saran dari video yang saya buat ini. Berikut videonya. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Devi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar sistem pernapasan manusia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sistem pernafasan manusia terdiri dari organ pernafasan dan proses pernafasan. Ayo kita pelajari. Organ pernafasan manusia yang pertama yaitu hidung. Hidung terdiri atas dua bagian yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Udara juga bisa masuk melalui mulut. Namun, bernafas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut, karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir. Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sedangkan lendir berfungsi untuk melembabkan udara. Sehingga
udara yang masuk ke paru-paru tidak kering maupun terlalu lembab. Yang kedua, faring. Faring terletak di hulu tenggorokan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung, rongga mulut, dan tenggorokan. Pada bagian bawah faring terdapat katup epiglottis. Katup ini akan menutup jika kita makan. Epiglottis berfungsi untuk memastikan makanan kita masuk ke kerongkongan, bukan tenggorokan. Apabila kita menelan makanan saat katup belum menutup, maka makanan akan masuk tenggorokan sehingga kita tersedak. Yang ketiga yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan suatu pipa yang terdiri dari laring, trakea, dan bronkus. Laring merupakan pangkal tenggorokan terletak di bawah faring. Di bawah laring terdapat batang tenggorokan yang disebut trakea. Pada trakea terdapat silia yang berfungsi menolak debu atau benda asing yang masuk. Trakea memiliki percabangan yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju paru-paru. Percabangan bronkus disebut bronkiolus. Di setiap ujung bronkiolus terdapat gelembung yang halus, disebut alveolus. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Paru-paru dibungkus selaput yang disebut pleura. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu proses pernafasan manusia. Udara masuk melalui hidung menuju faring, kemudian laring, trakea, bronkus, menuju bronkiolus, dan ke alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu udara keluar melalui hidung lagi. Nah, anak-anak, setelah belajar mengenai sistem pernafasan manusia, kalian bisa menuliskan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa menuliskan jawabannya seperti contoh berikut ini. Anak-anak, salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan sistem pernafasan adalah bernyanyi. Kita bisa belajar mengenal tangga nada dari lagu yang kita nyanyikan. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu jenis tangga nada yang harus kita ketahui adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri dari 8 nada dengan jarak 1 atau setengah. Tangga nada diatonis terdiri dari 2 macam, diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, ini contohnya. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor adalah lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Lagu-lagu yang menggunakan tanda nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya bersifat riang gembira. 2, lagu biasanya cenderung semangat. Dan 3, biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Namun terkadang lagu bertangga nada mayor juga diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do.
Demikian materi pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk belajar kalian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Nah, demikian video kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Terima kasih. Dari semua komentar yang saya paparkan tadi, saya bertujuan memberikan komentar untuk bersifat membangun, bukan menjatuhkan tetapi membangun, agar kedepannya pendidikan di Indonesia lebih maju lagi sehingga terwujudnya cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.